من حضرة الشيخ مسلم المدني من حضرة مهاجر أحمد بن زيد من حضرة البقي المقدم محمد بن علي معلمي من حضرة الشيخ عبد الرحمن سكر من حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم من حضرة أبي عمر العباس من حضرة أبي عبد الحدث من حضرة الشيخ محمد رشاد البجر من حضرة الشيخ أشهر أنور البجر من حضرة الشيخ سلطان عبد البيت من حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البجر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجهم وذرياتهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة والفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر الله ويرحمهم ثم الفاتحة أنه يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسنة في ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا أن الله ينمي قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Sama tabarak kitab samillahu bihi. Wa 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa alladhi yad'ukum min al-khamsi ila al-khamsi. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi bersabda la tajlisu janganlah engkau duduk di sisi setiap orang yang berilmu, orang yang alim itu illa alladhi yad'ukum melainkan orang yang alim atau berilmu tadi mendoakan akan kalian minal khamsi kepada 5 macam. Apa yang didoakan orang alim tadi? Yang pertama minasyaqi ilal yakin, yang dahulunya orang itu ragu-ragu maka menjadi yakin hatinya. Wa minat takabburi ila tawadhu'i, daripada yang dahulunya sifatnya sombong ila tawadhu'i kepada menjadi tawadhu, merendah diri. Wa minal adawati ila nasihati, yang ketiga daripada yang dahulunya sifatnya selalu apa? Al-adawah, membenci seseorang, memusuhi seseorang, ila nasihati, lalu dia mau dinasihati. Yang keempat wa minar riya'i ila ikhlasi, yang dahulunya sifatnya riya didoakan daripada orang alim tadi ila ikhlas, sudah menjadi ikhlas. Wa minar raghbati ila zuhdi, yang kelima didoakan orang yang alim itu dari yang gemarnya kepada dunia, senang kepada dunia, ila zuhdi kepada memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Sifat zuhud ini adalah tidak terlalu mementingkan kepentingan urusan dunia seadanya. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu annahu qala idza lam ya'malil 'alimu bi'ilmihi istankafa al-jahilu an yata'allama minhu. Riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu bahwasanya Siddiq berkata, apabila seseorang yang berilmu tadi tidak mengamalkan dengan ilmunya, istangkabal jahilu, maka orang-orang yang jahil keluaran, orang yang jahil keluar lalu pada berilmu, an yata'allama minhu, seolah-olah orang yang jahil tadi dia pernah belajar ilmu. Li'anna al-'alima idza lam ya'mal bil ilmi la yanfa'ul ilma iyyahu. Sungguhnya orang yang sudah alim, orang yang sudah tahu, apabila dia itu tidak mengamalkan dengan ilmunya, la yanfa'ul ilma iyyahu, tidaklah bermanfaat akan ilmunya kepada dirinya tadi, wala ghairahu, dan tidak bermanfaat kepada yang lainnya.
Jadi yang ada mengamalkan, dia ada mengamalkan, yang lain ada bermanfaat. Wa inna jama'al ilmi bil awqari, sesungguhnya seseorang yang mengumpulkan ilmu yang dipelajarinya itu bil awqari, dengan tenang, dengan waktu nang lama. Ada waktu sunnatannya mengumpulkan ilmu, belajar ilmu tadi. Li'annahu balaghana anna rajulan fi bani Israil, karena sesungguhnya menjadi pengarang kitab telah sampai kabar kepada kami, sesungguhnya dahulunya ada seseorang laki-laki di zaman Bani Israel, jamaah thamanina tabutan minal ilmi, dia telah mengumpulkan 70 peti yang isinya kitab ilmu. Berarti banyak banget kitab 70 peti itu. Menjadi irit baik lubang tuan muat apalagi pakai terang. Berarti sebenarnya belajar 70 peti 80 peti dari ilmu. Fa'uhallahu ta'ala ila nabi min al-anbiya'i, maka Allah ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi daripada nabi pada zaman itu. Kan di Bani Israel banyak nabi di waktu itu. An kulli hadzal hakim, bahwasanya diperintahkan nabi itu mengatakan kepada orang yang bijaksana, orang yang belajar 80 peti isinya kitab tadi, katakan lau jama'ta mithlahu ma'ahu, jikalau engkau mengumpulkan, kata seorang nabi tadi kepada seorang yang bisi peti 80 itu, jikalau engkau mengumpulkan seumpamanya aja berserta engkau, la yuntafa'u bihi, niscaya tidaklah bermanfaat dengannya, illa antuk mala bihadihi thalathati, kecuali kata Nabi tadi engkau mengamalkan dengan 3 macam yang aku berikan ini. Kayak kita nomor kitabnya aja, kita anak dalam lemari. Seakan-akan belajar saja nomor kitabnya aja, belajar jangan subah lagi. Nama anak di ruang tamu mesti bersusun. Ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kitab tafsirnya, tafsir Tabari yang 25 juz itu bersusun di bak lemari. Bisi juga kita nanti kadang masuk belajar. Jadi kata Nabi tadi, jika engkau aku pesani 3 macam ini, niscaya bermanfaatlah bagi engkau dari ilmu yang engkau pelajari. Kata Nabi tadi, awaluha, yang pertama, alla tuhibbad dunya, bahwasanya engkau janganlah, tidaklah menyukai isi dunia. Karena sudah belajar, sudah dibacakan kitabnya, sudah dibacakan isinya pasti, dan kitab itu ada dilarang mencintai dunia secinta-cintanya. Fa innaha laysat bidaril mu'minin, sungguhnya kata Nabi tadi, dunia itu bukanlah negeri orang yang beriman. Artinya ada negeri yang kekal. Ya, sempat aja. Pesan yang kedua oleh Nabi tadi kepada seorang laki-laki, wathani alla tusahiba syaitana, bahwasanya engkau janganlah bersahabat dengan syaitan tadi. Biasanya orang yang banyak belajar ilmu itu gangguan syaitannya banyak, godaannya banyak. Orang yang biasa jangan banyak godaannya, tapi orang yang sudah belajar ilmu yang banyak alimnya, orang belum biasa godaan ganal juga. Janganlah sekali-kali engkau terpengaruh dengan syaitan. Fa innahu laisa birafiqil mu'minin, karena semuanya syaitan itu bukanlah teman orang beriman. Orang jahil, syaitan yang mengganggunya syaitan biasa juga, iblis biasa juga, yang tingkatannya kopral. Tadi umumnya orang alim, orang yang sudah alim berilmu, banyak ilmunya, yang mengganggunya syaitan iblis yang pangkat jenderal. Wathani, itu pesan yang ketiga kepada si laki-laki oleh si Nabi,
alla tu'dil mu'minina, bahwasanya kau sudah berilmu janganlah kau menyakiti orang-orang yang beriman. Fa innahu laisa bi'irfatil mu'minin, karena sungguhnya itu bukanlah pekerjaan orang beriman. Orang beriman tadi kan ada selalu apa? Menyakiti orang beriman yang lain. Qala Sufyan bin Uyainah, berkata Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu, laisa yahsunu 'alan nasi al-jahl. Kata beliau, tidaklah bagus bagi atas manusia itu dia jahil. Jahil bagi dirinya. Man 'amila bima ya'lam, daripada dia mengamalkan dengan apa yang dia belum belajar. Baik yang sudah belajar dia amalkan, ada yang belum belajar dia amalkan juga, belajar baru. Fahuwa min a'lamin nas wa man tarakal amala bima ya'lamu fahuwal jahil. Barang siapa yang meninggalkan amalnya sesudah apa yang dia pelajari, bahwa al-jahilu, maka itulah orang jahil. Belajar tapi tidak diamalkannya, sama orang jahil. Namanya pengamalannya. Qala wa qad kana yuqalu yughfaru lil jahili sab'una dzamban ma la yughfaru lil alim. Berkata juga oleh Imam Sufyan bin Uyainah tadi, sungguh adalah mendapatkan keampunan bagi orang jahil tadi 70 dosa, ma la yughfaru lil alimi wahidatun, apa yang tidak diampuni oleh orang yang berilmu tadi dengan satu perbuatan dosa saja. Artinya orang yang jahilnya dasar pada tahu menggawinya, ada apa-apa, ada berdosa. Tapi punya sudah tahu dilanggarnya, satu aja orang yang mengetahui tadi tidak melanggarnya, maka gagal pada dosanya. Wa dzukira fil khabari annal malaikata tata'ajjabu min salasatin, disebutkan dalam satu kabar sesungguhnya malaikat merasa kaget, merasa heran dari 3 macam. Yang pertama, alimun fasihun, orang berpengetahuan yang fasih. Dia tahu aja, ilmunya tahu aja, sudah belajar aja, tapi gawainnya pasif. Ya'buthun nasa, dia menghabarkan, menceritakan kepada manusia bima la ya'malu bihi, dengan apa yang dia tidak mengamalkan dengannya. Bahaya. Menyampaikan saja itu namanya pasif, ada menggawi. Wa qabrul fajiri yabni bil jissi wal ajiri, yang kedua, kubur orang yang jahil diulah bil jissi, lampu. Banyak ketipu ini. Kuburnya orang itu orang banjir, orang yang jahat, diulahnya makanya berubah bahaya supaya apa? Jadi penghasilan. Ya Allah, ini ada tahu ini tuyukan sampah di ulahan ubah lampu kuning atau kita pas barang di Al-Quran kita malam-malam juga sedang malam nuzul Quran Lailatul Qadar. Nah, tuyukan sampah di ulahan apa? Lampu warna kuning gitu. Jadi kisahnya bahas dituruni Lailatul Qadar. Nah, orang awam wal ajiru wan naqshu ala zinazatil fakiri. Yang ketiga, membina atau membangun kuburan
jenazah orang nang fajir orang jahat tadi ditulisi tulisan kaligrafi, tulisan Quran, orang fajir orang jahat. Dan kenyataan sekarang banyak muncul kayaknya tulisan apa, tulisan Arab, tulisan ini itu nggak saheran malaikat. Mereka masa bingung apa gawin seorang ini. Wa yaqalu asyaddul hasrati yaumal qiyamati thalathatun. Dikatakan juga oleh pengarang kitab, sepaling berat penyesalan yaumal qiyamati, di hari kiamat, thalathatun, 3 macam. Rajulun lahu mamlukun, seseorang namai berisi sesuruhan, berisi pembantu. Solihun, membantunya ini soleh, taat di agama, berilmu. Yadkhulul jannata, dia masuk surga. Wa maulahu yadkhulun nara, patuanannya masuk neraka. Sama ini, ada ini gurunya masuk neraka, muridnya masuk surga. Sama kiasnya. Artinya gurunya melajarinya, nama malakan, muridnya nama malakan, murid masuk surga. Bahaya. Paling berat penyesalan yang pertama ini. Kenapa jabat petuanannya aku suruh budak tadi supaya berilmu? Karena petuanannya harus ngurusi harta aja. Jadi minta tolong aja petuanannya, wahai pembantumu, tolongilah aku kata kawan. Jadi dalam neraka. Wa rajulun jama'al mala wa muni'a minhu huququllah ta'ala. Yang kedua, seseorang yang mengumpulkan harta dan ditegahnya hak Allah Ta'ala, tidak dikeluarkan zakatnya. Fayamutu, maka dia mati. Fayunfiqu minhu warathatuhu bi ta'atillahi ta'ala. Fayajjawna bihi walladhi jama'u finnari wa rajulun 'alimun. Yang ketiga, tadi yang kedua, seseorang mengumpul harta. Jikalau hartanya digunakan untuk berbuat Allah Ta'ala, saya selamat. Digunakan berbuat tadi, dibayar zakatnya, sudah sampai zakat besar dan awalnya. Yang ketiga, seseorang yang berilmu, alimun su'un, orang alim yang jahat. Ya'dudun nasa, dia membicarakan, mengajak manusia. Yanjun nasu bi'ilmihi, selamatlah oleh manusia dengan ilmunya. Manusia selamat dengan ilmunya karena telah dilajarinya. Sedangkan dia huwa yang melajarinya tadi yasiru ilan nar, tempat kembalinya ke dalam neraka. Wa qala rajul lil Hasan al-Basri, berkata seseorang laki-laki bagi Imam Al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala, inna fuqaha'ana, sungguhnya orang-orang yang berilmu, orang yang faqih di zaman kami, yaquluna kadza, mereka berkata seperti ini apa adanya, sesuai dengan kitab tadi. Faqala Hasanu, berkata Imam Hasan al-Basri, wa hal ra'aita fiqihan qattu, apakah kalian melihat, engkau melihat orang yang benar-benar alim sebenarnya itu? Innamal faqihu, kata Imam Hasan al-Basri, hanya saja orang yang alim dan zahid itu di dunia dia biasa-biasa aja, tidak menyenangi kenikmatan dunia, tidak menyenangi daripada apa, mengurangi daripada kemegahan dunia yang dimilikinya, tetapi dia tadi ar-raghibu bil akhirati, dia gemar nantinya pada jalan menuju akhirat. Al-basiru bidambihi, nang dia itu selalu melihat mengitihi daripada segala perbuatan dosanya. Al-mudawimu ala ibadati rabbih, orang itu selalu mudawamah, selalu istiqomah
terus menerus beribadah kepada Tuhannya. Itu adalah orang nang faqih, orang nang alim, nang zahid tadi. Wa yuqalu idza ishtaghala al-ulama'u wa idza sara al-ulama'u aghlata syubhati sara al-awam aghlatul harami. Apabila adalah orang nang berilmu, orang nang alim dan mereka tak mulai makanan syubhat, seorang awam akhlatul haram, lalu orang awam ngompati juga malah akhlatul haram, malah makan nang haram. Kenapa ya? Gurunya mengajari juga, gurunya mengajari makanan syubhat, jadi kami ada makanan syubhat baik kami nang haram nang makan. Parah lagi karena nang diompatinya. Qala al-faqihu li'anna al-ulama idza jama'u al-'alama wal 'awam yaqtaduna bihim bil jam'i. Ujar pengarang kitab Syekh Abdul Samarqandi, sungguhnya orang yang berilmu, orang yang alim itu, ulama itu, mereka mengumpulkan yang halal, wal 'awam yaqtadun, orang awam mengumpati juga mengikut bihim dengan mereka bil jam'i pada semuanya. Maka apabila tidak hati-hati, fayaqauna bisyubhati, maka terjatuhlah pada hal-hal nang syubhat. Maksudnya apa? Ujar nang orang awam tadi, orang ulama, orang alim tadi jangan makan nang haramnya. Berarti yang kita boleh juga dengan haramnya. Nah, mau berarti muqtaduna bihi. Wa amma idza akhadha al-ulama'u min al-harami fayuqtada bihim al-juhal. Apabila orang yang berilmu tadi mereka mengambil yang haram juga, maka diompati dengannya oleh orang yang jahil. Wa yadhunnuna annahu halalun, dan mereka menyangka sungguhnya itu adalah halal. Nah, janganlah orang alimnya ambil dulu aja, jadi kami kira halal. Fayaqurun, maka kufurlah mereka terhadap nikmat tadi. Idza istahallul haram, apabila menghalalkan nang dilarang. Wa yuqalu idza kana yaumul qiyamati ta'allaqal juhalu bil ulama'i. Apabila dikatakan nantinya, kata pengarang kitab, nantinya adalah pada hari kiamat orang jahil tergantung, terkekang, terikat bil ulama dengan orang yang mempelajarinya dan orang alimnya tadi. Yaquluna, mereka berkata, ditanyai mereka, antum qad alimtum, kalian sudah belajar belum? Kalian sudah alim tahu belum? Falima la tadluna, mengapa kalian tidak bisa selamat pada kali ini? Walam tanhauna, kenapa orang alim daripada kalian tidak menegah kalian, tidak melarang kalian? Hatta waqa'na bima waqa'na, sampai kalian terjatuh di sini juga di hari kiamat ini, keterkekang, artinya takut dengan apa yang kalian umpati dari orang yang pelajari atau dari orang yang alim dari kalian. Itu kumpulakan kita. Mana yang pelajari kamu ya? Nang pada amannya halal ni haram, mana orang kan ada pemulakan kita. Tahu bersangkaan, ini ditayangan kita ditunjuk. Ini orang lainnya. Bahaya ini tu. Idza istahallu wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu suila ayyun nasi syarrun. Ditanyai, sungguhnya siapa wahai Nabi manusia yang paling jahat? Qala al-alimu, orang yang sudah alim, orang sudah tahu. Idza fasadu, apabila mereka itu sudah melakukan apa? Yang tidak baik. Yuqalu idza fasada al-alimu fasada bi fasadihil alamu. Dikatakan apabila orang yang alim, orang yang ilmu tadi sudah melanggar perbuatannya, maka niscaya rusaklah dari perbuatannya tadi alam dunia. Rusak lalu alam dunia semua rusak, menantang-menantang sudah terlanggar orang berilmu tadi.
Waruya an Bashir bin Harith annahu qala kana yaqulu li ashabil hadith addu zakata hadhil hadithi qalu kaifa nu'addi zakatiha qala aimaru. Berkata daripada Imam Bishr bin Harith kepada ahli hadis, ulama hadis, tunaikanlah kalian zakat daripada perkataan kalian itu yang kalian ucapkan. Qalu, mereka bertanya, bagaimana kami menunaikan zakatnya? Qala i'malu, amalkan. Jadi ilmu itu zakatnya adalah dengan diamalkan. Min kulli mi'atai hadithin, diamalkan. Jadi zakat tidak diamalkan. Kita memperoleh ilmu sampai dengan kita memperoleh harta. Kemudian zakatnya dengan dia amalkan. Qala ba'dul hukama ta'allumil ilma fi zamanina tuhmatun wal istimam. Berkata sebagian ahli hikmah, ta'allamul ilma, tu'allimal ilmu, dipelajari ilmu di zaman kami, kata ba'dul hukama, tuhmatun, dengan sangat apa? Dengan sangat gigih, artinya dengan sungguh-sungguh. Wal istima'u, dan dengan mendengarkan dengan sebenarnya. Mu'anasatun, dengan perhatiannya, mu'anasah. Wal qawlu bihi syahwatun, dan perkataan dari ilmu tadi adalah merupakan syahwat, ya, keinginan yang baik. Wal amalu bihi, dan mengamalkan dengannya, naz'un nafsi, menghilangkan daripada nafsu yang ada di dalam dirinya. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ta'allama al-ilma li'arba'in dakhala an-nar. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, barang siapa yang adalah dia mempelajari akan ilmu karena 4 macam, dakhala an-nar, niscaya dia masuk neraka. Apa tujuannya belajar ilmu tadi? Liyubahi bihil ulama, dia supaya dianggap sebagai ulama, ya, dalam hatinya berbangga dengan dirinya, dia dianggap sebagai ulama, itu bahaya. Au yumari bihi subahau, atau dia menjelek-jelekkan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh dijelek-jelekkan, ya benar, karena dia berpengetahuan alim, teman-teman dirinya pintar, alim. Au yuqbalu bihi wujuhun nasi ilaihi, atau mencari perhatian wajah manusia kepadanya. Tujuannya itu aja, mencari perhatian wajah manusia lawannya. Bila dihargai manusia, jadi senang. Nah, bila dihargai manusia, dia sakit. Itu tujuannya ini. Au ya'khudha bihi minal umara'i al-malan, atau dia tadi yang ketiga mengambil dengannya ilmu tadi harta dari umara, dari sultan, pemimpin. Ini para pemimpin dengan sultan, mengambil harta dari sultan dengan apa? Alim tadinya. Wal hormati, yang keempat, karena apa dia tadi? Hormati karena minta selalu dihormati. Tujuannya minta dihormati. Ada ini orang yang ada dihormati, orang menghormati, adanya minta dihormati. Wal jahi, dan minta kedudukan, minta pangkat. Wal manzilah, dan kedudukan, sama masuk neraka langsung. Tujuannya minta kedudukan di hadapan manusia, atau manzilah, atau pangkat. Qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri,
awalul ilmi as-sumtu. Permulaan ilmu itu adalah berdiam. Artinya sebelum tahu dia berdiam dulu, mendengarkan. Wasani al-istima'u, kemudian yang kedua mendengarkan. Awal ilmu pada tahu berdiam dulu itu. Kemudian yang kedua mendengarkan. Wasanifu al-hifzu, yang ketiga mengingat menghafalinya. Warabi'u al-amalu bihi, yang keempat mengamalkan dengannya. Wal khamisu nasyuhu, yang kelima menyebarkannya, membagiakannya. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Qala Abu Darda kun aliman, berkata sahabat Abu Darda, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, orang yang tahu. Kata kau jadi orang yang alim, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Kata kau jadi orang yang belajar benar, au mustami'an, jadilah orang yang cuma mendengar ilmu. Kata kau mendengar ilmu juga kau, wala takunir rabi'ah, jangan jadi yang keempat. Jadi apa lalu? Patahlah, maka niscaya kau binasa. Yakni mimman la ya'lam, maksudnya apa? Daripada seseorang yang tidak belajar, tidak tahu, wala yata'allam, dan yang tidak belajar, wala yastami'u, dan yang tidak mendengarkan ilmu tadi. Yuqalu al-ulama salasatun, dikatakan juga, kata pengarang kitab, al-ulama salasatun, bermula orang alim itu tiga. Awwaluha alimun billah, yang pertama orang itu tahu dengan Allah Ta'ala. Wa alimun bi amrillah, dan dia alim tahu dengan suruhan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Wa tsani alimun billah, adalah dia alim tahu dengan Allah Ta'ala. Walaysa aliman, tetapi dia tidak tahu dengan suruhan Allah Ta'ala. Wa tsalitsu, yang ketiga alimun bi amrillah, dia tahu alim dengan suruhan Allah Ta'ala. Walaysa bi'alimin billah, tetapi tidak tahu dengan Allah Ta'ala-nya. Tiga macam keterangannya. Fa'amal alimu billah, adapun orang yang tahu, yang alim dengan Allah Ta'ala, wa bi'amrillah, dengan suruhan Allah Ta'ala, falladhi yakhshallaha, adalah yang dia dari takut, selalu takut kepada Allah, wa ya'lamul hududa, dan tahu hukum Allah, wal faraida, dan dia tahu keperluan kepada Allah. Itu yang pertama. Sampai dibujur tahu dengan Allahnya, tahu dengan hukumnya, tahu dengan suruhannya. Wa amal alimu billah, adapun orang yang tahu dengan Allah Ta'ala alim, walaysa bi'alimin bi'amrillah, tetapi tidaklah tahu dengan suruhan Allah Ta'ala, falladhi yakhshallaha, dia takut kepada Allah Ta'ala, wala ya'lamul hududa, tapi tidak tahu dengan hukuman, dengan hukum, tidak tahu dengan sesuatu keperluan yang wajib bagi Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala, tapi hukumnya ada tahu. Wa amal alimu bi amrillah, ada orang yang tahu dengan perintah Allah Ta'ala, walaysa bi alimin billah, tapi dia tidak tahu dengan Allah Ta'alanya, falladhi ya'lamul hududa wal faraida, dia tahu hukum dan tahu daripada keperluan Allah Ta'ala, wala yakhshallaha, dan dia tidak takut kepada Allah. Tahu hukumnya, tahu tahu yang wajib, tahu hukum tadi, dan juga tidak takut kepada Allah Ta'ala-nya. Seakan-akan Allah Ta'ala itu kadang menyiksa-nya seketika, tapi kayaknya menghadapinya. Hanya Tuhan tuh sekarang ini kadang menghadap juga dia, dianggapnya remeh. Yakhshallah la yakhshallah. Qala Baqi radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Abi rahimahullah yaqulu, qala sami'tu Muhammad bin Jannah qala Abu Hafsin yuzadul alimi asyratu asya. Berkata Abu Hafs
bertambah bagi orang yang berpengetahuan tadi 10 macam. Al-hisbatu, orangnya bisa menilai dirinya. Dia bisa apa? Menilai dirinya sendiri. Itu bagi orang yang sudah tahu mengalim. Dia tahu di mana dia berada, dia tahu menilai dirinya sendiri. Kadang dinilai orang itu ada. Wal khasyatu, dan yang kedua bagi orang yang alim yang berpengetahuan tadi apa? Al khasyah, dia selalu rasa takut di mana saja berada. Wan nasihatu, dan adalah dia kawa diberikan nasihat. Orang tahu tadi diberi nasihat nyaman. Yang keempat, wasyafaqatu, orangnya tadi pamarasan, pengasih sayang lawan orang. Itu tabiatnya orang alim tadi. Ada dalam orang tuh pendengkian, atau orang tuh pengamparan, berarti terbawa emosi. Yang kelima, wal ihtimalu, orang yang predikat daripada orang yang berpengetahuan, orang alim tadi. Al ihtimal, dia mau kurang lebih. Namanya ada orang mengarasi bakalan, hanya bakalan terus, jadi bakalan. Padahal ini bujur orang salah, jadi bakalan juga. Wasabru, kemudian yang ketujuh adalah dia selalu apa? Sabar. Yang kedelapan, wal hilmu, adalah dia menahan marah atau lambat marahnya. Jadi orang alim itu kadang-kadang mereka itu kadang bisa marah juga, tapi sebelumnya mereka menahan. Wajar orang alim ada marahnya. Mungkin ada marahnya mereka dijajak orang. Ya Allah, jadi seseorang tuh kadang-kadang bisa ada marahnya, ada sedikit apa tensinya, tapi itu hampir aja lagi. Menjaga itu kita sangat orang dijajak orang terus. Kemudian yang ke-8, wattawadhu wal iffatu, dia selalu merendah orang yang berilmu tadi. Wal iffatu, dan menahan diri dari sesuatu yang apa? Minta-minta, rasa cukup dirinya. Fi amwalin nas, pada harta manusia. Wadawamu ala nazari bil kutub, yang ke-9 orang yang berilmu tadi, mereka terus-terusan memandang bil kutub, pada kitab-kitabnya yang dipelajarinya. Artinya kan 7 mutalaah. Kalau kita kan 7 mutalaah sampai isinya apa? Ngajak di tangan. Nah ini parah nih ya. Tawaan. Ini parah nih. Tawaan. Ad-dawam ala nazri fil kutub, selalu memandang pada kutub, pada kitab-kitab yang sudah dipelajarinya. Artinya kitab tadi yang sudah belajar, kemudian sudah belajar dia, yang pelajarinya ada, kemudian dia diandaknya dalam lemari dibujur. Hari ini kita sudah belajar, mau aja mau kitab 4 juta, 5 juta, tapi itu jadi depan diandak aja. Lain apa, hanya lawan yang sudah belajar. Kemudian sudah belajar ini karenanya belajar dari kitab bahari, itu kitab bahari yang dipelajarinya, kitab pakaiannya dipakainya. Kemudian hendak ini basic juga, bukan bahasa itu ya, anak ngaji lemari tadi. Qala Abu Hafsin asyratu asya'a qabihatun fi asyrati asnafin minan nas. Berkata Imam Abu Hafs dulu, ada 10 macam yang dianggap tidak baik daripada apa? Orang yang berilmu tadi, orang alim tadi. Yang pertama, minan nasi al-hiddatu bis-sultan, selalu baparang
dengan sultan. Wal bukhru bil aghniya, dan orang yang dianggap tidak baik juga bakhil pada kekayaannya. Yang ketiga dianggap yang tidak baik at-tamu bil ulama, orang yang berpengetahuan, orang yang alim berisi sifat tamak. Kadang-kadang baik orang yang jahil sifat tamak, ada apa-apa tamak itu kadang merasa cukup, artinya merasa kurang terus, isi sandal harap sandal kulit, atau isi sandal yang tinggi lagi, yang menjadi pakai tali supaya jadi pendekar. Padahal sandal sudah baik sudah. Wal hirsu fil fuqara'i, dan paapikan, hirsu itu yang kelima, paapikan fil fuqara, pada orang fakir. Tadi apik tadi. Paapikan ini artinya apa? Sesuatu yang dimilikinya. Hirs fil fuqara itu apa? Mereka yang sudah layak ada dipakai lagi, masih dipakainya. Misalnya sandal yang belah 2 sudah, sandal belah 3, berkurang pakai itu sedang lainnya, kalau lagi dia pakai. Atau sandal sebelah ini belahnya 2, sebelahnya hilang, supaya kanan kiri kau bersandal. Jangan juga itu terlalu kanan tuh. Wa qillatul haya'i, dan sedikit rasa malunya. Rasa malunya sedikit lawan siapa? Yang terutama lawan Allah Ta'ala. Fi dzawil ahsan wal butuwati bisyuyukhi wa tashbihur rijal bin nisa. Yang ke-8, al-futuwa bil syuyukh wa tushbihur rajul bin nisa, menyerupainya laki-laki dengan perempuan. Wan nisa bir rijal, yang ke-9, menyerupainya perempuan dengan laki-laki. Seberokok misalnya, seberokok ya, atau rambutnya handap tuh, seberokok ulangnya. Wa ityan zuhadi abwab ahli dunya wal juhlu bil ibadi, yang ke-9. Yang ke-10, ityan zuhad, orang yang zuhud tadi, yang merasa sederhana hidupnya, zuhud tadi, mencobai mendatangi pintu-pintu rumah ahli dunia yang penuh dengan kemegahan. Wal juhlu bil ibad, dan membiarkan dirinya jahil dari hamba-hamba yang lain. Jangan juga, jangan sampai buat diri kita jahil, artinya bodoh dengan hamba-hamba yang lain. Biar aja jauh ini aja, ada semangat hidup lalu. Aku kayak ini aja, jangan ada baju, nggak ada baju. Semangat itu bilang berusaha ya supaya seorang itu istilahnya apa, supaya tahu juga gitu, ilmu, belajar. Nah, apa semangat lah lu, kamu ujung-ujungnya bunuh diri gitu, bergantung soalnya di atas dan orang tertawa, apa makan stella, kita gantung diri tadi, banyak batis, banyak bangku di bawah. Nanti kamera ke bawahnya aja. Saya pas di atas orangnya makan kastela, kira orang gantung diri, nanya mulai lucu buatnya. Orang sudah main gambarnya, sudah pinanu, main berdiri itu sudah apa? Sudah pina kalah sudah. Pas sampai ke atas orangnya makan kastela, juga ini ada-adanya. Itu simpan bagi orang anak bunuh diri. Wa ya'maluna bihi wa billahi taufiq,
dan kepada Allah kita mudah-mudahan dapat taufiknya Allah Ta'ala. Cukup dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Ta'ala rezeki itu semua Allah Ta'ala mati khotimah, hijaukan pada semua khotimah, dan kita dikumpul bersama Rasulullah surga firdausnya, dan mudah kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menziarahi Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa faqihna bidin wa ala tawfiqina bidin wa ala tawi wa faqihna bidin wa ala tawi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah fi kulli lamati wa nafsin adada wa si'ahu ilmullah. Belum minta hal minta Allah bisa mungkin habis puasa minta